Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras tiap hari, tapi hidup rasanya nggak maju-maju? Gaji pas-pasan, tagihan numpuk, dan tiba-tiba rumah yang lo cicil bertahun-tahun disita ban? Nah, bayangin kalau itu beneran kejadian. Itulah yang dialami seorang pria bernama Dennis Nash. Seorang ayah tunggal yang awalnya cuma mau kasih tempat tinggal layak buat anak dan ibunya. Tapi hidup malah kasih dia pelajaran paling pahit. Kadang, buat bisa naik, lo harus jatuh dulu sampai dasar. Tapi, siapa sangka, dari titik paling rendah itulah, hidup Dennis berubah 180 derajat. Gelandangan ini tiba-tiba jadi kaya mendadak. Gimana bisa? Yuk, kita bahas kisah nyatanya dalam film 99 Homes, 2014. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu dari daerah mana. Siapa tahu kita satu daerah, bisa saling tukar cerita soal kehidupan yang kadang gak adil ini. Kisah dimulai di sebuah kota kecil di Florida, Amerika Serikat. Di sana, hidup seorang pria muda bernama Dennis Nash, ayah tunggal yang tinggal bersama ibunya, Lynn, dan anak kecilnya, Connor. Dennis bukan orang malas. Dia kerja keras sebagai pekerja konstruksi, bangun rumah orang lain setiap hari. Tapi ironisnya, rumahnya sendiri justru mau diambil ban. Kenapa? Karena dia terlambat bayar cicilan. Krisis ekonomi waktu itu bikin banyak orang kehilangan pekerjaan, dan Dennis salah satunya. Proyek bangunan berhenti, dan Dennis nggak bisa bayar kredit rumah. Sampai suatu pagi, ada ketukan keras di pintu rumahnya. Bukan tamu, bukan tetangga, tapi orang dari pengadilan dan polisi datang, bawa surat perintah pengusiran. Dan di depan rumah itu, berdirilah seorang pria dengan jas rapi dan kacamata hitam, Rick Carver. Dia bukan petugas biasa. Dia adalah pengusaha real estate yang kerjasama dengan bank buat nyita rumah-rumah kayak milik Dennis. Dennis berusaha negosiasi. Dia bilang, kasih saya waktu seminggu. Saya bisa bayar, tolong jangan sekarang. Tapi Carver cuma jawab dengan dingin. Saya cuma menjalankan hukum. Nash, ini bukan pribadi. Anggap aja bisnis. Dalam hitungan menit, semua barang Dennis dilempar keluar. Ibunya nangis, anaknya bingung, dan tetangga cuma bisa nonton tanpa bisa bantu. Rumah yang mereka bangun penuh kenangan itu, sekarang bukan milik mereka lagi. Malam itu, Dennis, ibunya, dan anaknya tidur di motel murah, berdesakan di satu ruangan kecil. Dari seorang pekerja konstruksi yang punya rumah, mereka berubah jadi gelandangan. Tapi meski jatuh sejatuh-jatuhnya, Dennis masih punya tekad. Dia nggak mau anaknya hidup di jalanan. Dia mulai cari kerja lagi kemana-mana, konstruksi, servis rumah, apapun. Tapi semuanya jawabannya sama, maaf, kami nggak butuh orang baru. Sampai akhirnya, takdir mempertemukannya lagi dengan Rick Carver, orang yang dulu ngusir dia. Suatu hari, Dennis datang ke kompleks rumah yang dulu dia bangun, buat ngambil beberapa alat kerjanya yang tertinggal. Tapi pas sampai sana, dia lihat dua orang nyolong unit AC dari rumah sitaan, milik Carver. Dennis yang panik langsung bantu Carver nangkep pencuri itu. Dari situ, Carver mulai ngelirik dia. Carver lihat potensi, bukan sebagai korban, tapi sebagai alat. Beberapa hari kemudian, Carver datang ke motel tempat Dennis tinggal dan tawarin pekerjaan. Bukan pekerjaan biasa, tapi kerja buat dia. Dennis bingung. Gimana bisa dia kerja buat orang yang ngambil rumahnya sendiri? Carver cuma senyum dan bilang, lo mau marah sama dunia? Silakan, tapi marah nggak akan bayar sewa. Kalau lo mau uang, kerja buat gue. Buat Dennis, ini dilema besar. Di satu sisi, dia muak sama Carver, orang yang bikin keluarganya diusir. Tapi di sisi lain, anaknya butuh tempat tinggal, butuh makan, dan cuma ini satu-satunya kesempatan. Akhirnya, dengan berat hati, dia terima tawaran itu. Tugas pertamanya, bantu Carver ngambil barang-barang di rumah sitaan, bantu proses pengusiran, dan ngurus properti bermasalah. Awalnya cuma bantu hal-hal kecil, tapi lama-lama dia mulai belajar gimana sistem kotor itu bekerja. Dennis mulai paham kalau di balik setiap rumah yang disita, ada uang besar yang berputar.
Carver bukan cuma pengusaha. Dia main di zona abu-abu hukum, kerja sama-sama bank, manipulasi dokumen, dan jual rumah sitaan buat untung besar. Disinilah, hidup Dennis mulai berubah. Dari korban sistem, dia pelan-pelan jadi bagian dari sistem itu. Carver ngajarin banyak hal, cara ngomong sama orang kaya, cara bohong di depan nasabah, bahkan cara ngatur orang biar tunduk. Dan semua itu dibayar mahal. Dalam waktu singkat, Dennis yang tadinya nggak punya apa-apa mulai punya uang banyak. Mampu pindah dari motel murah ke rumah mewah. Bisa beliin anaknya mainan, bisa traktir ibunya makan enak. Tapi di balik semua itu, ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh. Karena setiap kali dia bantu Carver ambil alih rumah, dia sadar. Orang yang dia usir itu sama persis kayak dirinya dulu. Di bagian sebelumnya, kita udah lihat gimana hidup Dennis Nash jungkir balik. Dari pekerja bangunan yang jujur, sampai akhirnya jadi gelandangan karena rumahnya disita bank. Tapi ironisnya, justru dari keterpurukan itu dia dapat peluang emas. Peluang yang datang dari orang yang dulu nginjak harga dirinya, Rick Carver. Dan sekarang, hidup Dennis mulai berubah. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan itu bakal bikin dia bahagia, atau justru hancur dari dalam? Setelah Dennis kerja untuk Carver, semuanya berjalan cepat. Dari cuma bantu angkut perabot rumah sitaan, Dennis sekarang mulai dipercaya ngurus berkas properti dan negosiasi lapangan. Carver ngeliat Dennis punya sesuatu yang gak dimiliki banyak orang. Ketekunan, kecerdikan, dan rasa lapar akan keberhasilan. Dan itu yang Carver butuh. Kau tahu, Nash, kata Carver suatu hari sambil nyalain cerutu mahalnya. Uang itu gak punya moral. Hanya orang yang punya. Tapi yang menarik, orang bermoral biasanya miskin. Kalimat itu nancep banget di kepala Dennis. Dan tanpa sadar, hari demi hari, dia mulai percaya dengan logika itu. Beberapa minggu kerja bareng Carver, hidup Dennis berubah drastis. Dia nggak lagi naik truk tua atau tidur di motel. Sekarang dia nyetir mobil SUV baru, pakai kemeja rapi, dan mulai ngelihat dunia dari jendela orang kaya. Uangnya ngalir cepat. Tiap minggu dia dapat bayaran besar, bahkan lebih banyak dari gajinya sebagai tukang bangunan selama sebulan penuh. Dia mulai bisa bayar biaya sekolah anaknya, beli perabot baru buat ibunya, dan yang paling penting, punya harapan buat beli rumah lagi. Tapi di balik senyum itu, ada luka kecil yang makin hari makin dalam. Karena tiap kali Dennis menandatangani dokumen atau bantu Carver nyita rumah orang lain, dia harus lihat orang-orang nangis. Persis seperti dulu dia nangis di depan rumahnya sendiri. Kadang, setelah proses pengusiran selesai, Dennis diam di mobil lama. Dia ngeliat cermin, dan bertanya, "Gue beda apa dari Carver sekarang?" Semakin lama kerja bareng Carver, Dennis makin paham trik-trik di balik sistem real estate yang busuk. Carver ngajarin gimana cara main cantik, nyogok petugas, manfaatin celah hukum, dan ngambil untung dari rumah sitaan yang seharusnya nggak bisa dijual. Misalnya, ada rumah yang seharusnya masih punya waktu perpanjangan cicilan, tapi karena ada kesalahan data yang sengaja dibuat, rumah itu bisa langsung disita. Dan siapa yang ngambil untung? Carver dan timnya. Dennis awalnya ragu, tapi Carver selalu punya jawaban menenangkan. Kalau lo nggak mau ambil, orang lain bakal ambil. Dunia ini bukan soal adil atau enggak, tapi soal siapa yang cukup cerdas buat menang. Kalimat itu jadi pembenaran buat semua yang dia lakukan. Dan dari situ, Dennis mulai belajar hal yang lebih dalam. Cara ngomong manis tapi menusuk. Cara ngebujuk orang buat menyerahkan kunci dengan sukarela. Cara bikin orang ngerasa kalah sebelum bertarung. Dia bukan lagi korban sistem. Sekarang dia bagian dari sistem itu. Sementara uang datang tanpa henti, sesuatu yang lain mulai pergi, ketenangan hati. Ibunya, Lynn, mulai curiga dari mana Dennis dapat uang sebanyak itu. Dia nanya dengan nada lembut tapi menusuk. "Dennis, kamu kerja apa sekarang? Kok bisa punya uang segini cepatnya?" Dennis cuma jawab pendek. "Kerja properti, MA. Bantu orang jual rumah." Tapi lama-lama, ibunya mulai tahu kebenarannya. Sampai suatu hari, dia lihat sendiri Dennis ngusir keluarga lain dari rumah mereka. Dan di depan mata ibunya, ada anak kecil yang nangis di pinggir jalan, persis kayak cucunya dulu. Lynn langsung marah. Dia bilang,
Kamu lupa rasanya waktu kita diusir dulu. Dennis, kamu tahu sakitnya kayak apa? Kok kamu tega bikin orang lain ngalamin hal yang sama? Dennis cuma diam. Dia nggak bisa jawab. Karena di dalam hatinya sendiri, dia tahu ibunya benar. Tapi di saat yang sama, dia juga ngerasa, kalau dia berhenti sekarang, keluarganya bakal kembali miskin. Dan itu hal yang dia nggak mau ulangi lagi seumur hidupnya. Suatu hari, Carver kasih Dennis tugas besar. Urus satu keluarga yang bandel, nggak mau keluar dari rumah sitaan. Carver bilang, kalau lo bisa bersihin ini, komisi besar nunggu. Dennis datang ke rumah itu. Dan di sanalah dia ketemu pria tua, duduk di kursi roda, dikelilingi foto-foto keluarganya. Rumah itu udah jadi tempat tinggal selama 30 tahun. Pria tua itu bilang dengan suara serak, "Nak, aku nggak punya tempat lain buat pergi. Ini satu-satunya rumah yang aku punya." Dennis ngerasa hancur. Dia pengen nolong, tapi tangannya udah terlanjur kotor. Dan di dunia yang dijalani Carver, perasaan gak bisa bayar tagihan. Akhirnya, dengan berat hati, Dennis tetap ngusir keluarga itu. Tapi waktu dia balik ke mobilnya, air matanya jatuh. Dia sadar, uang yang dia pegang sekarang, baunya bukan cuma keringat, tapi juga air mata orang lain. Setelah kejadian itu, Dennis mulai berubah. Dia jarang senyum, jarang ngobrol sama ibunya, dan anaknya mulai merasa ayahnya bukan lagi pahlawan yang dulu dikenal. Tiap malam, dia duduk di balkon rumah barunya. Rumah besar, mobil bagus, tapi hatinya kosong. Dalam diam, dia mulai sadar. Mungkin, jadi kaya itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang gak kehilangan diri sendiri. Tapi kesadaran itu datang terlambat, karena Carver makin dalam narik dia ke permainan yang lebih berbahaya. Carver bilang, "Kita udah bukan lagi main di level kecil. Nash, ini saatnya lo naik kelas. Gue mau lo belajar gimana caranya punya sistem sendiri." Dennis nggak sadar, tawaran itu bukan sekadar bisnis, tapi pintu masuk ke dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Kini Dennis bukan lagi tukang bangunan. Dia jadi tangan kanan Rick Carver, orang yang dulu ngambil rumahnya, dan sekarang ngajarin dia cara ngambil rumah orang lain. Dia punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Tapi satu hal yang pelan-pelan hilang, hatinya sendiri. Dennis Nash resmi melangkah ke dunia yang dulu ia benci, dunia korup penuh tipu daya. Tapi ironisnya, justru di situ ia nemuin uang, status, dan kekuasaan yang belum pernah ia rasain seumur hidup. Ya, dari seorang tukang bangunan miskin yang rumahnya disita. Kini dia jadi orang yang nyita rumah orang lain. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan hancur. Hati, keluarga, dan jati dirinya. Karena ketika uang mulai berbicara, hati perlahan mulai diam. Dennis kini bukan lagi pegawai rendahan. Dia udah jadi tangan kanan Rick Carver, orang yang dulu nginjak harga dirinya, tapi sekarang jadi semacam mentor bisnis. Mobilnya udah ganti, bajunya mahal. Orang-orang mulai hormat kalau dia datang ke lokasi. Tapi satu hal yang orang-orang gak tahu, di balik jas rapi dan senyum dingin itu, ada hati yang mulai lelah berbohong. Carver ngeliat Dennis udah makin pintar. Dia ajak Dennis buat naik kelas. "Lo udah cukup lama kerja buat gue, Nash," kata Carver sambil ngetik di laptopnya. "Sekarang waktunya lo punya sistem sendiri. Main lebih besar, lebih kotor, tapi juga lebih untung." Dennis sempat ragu, tapi Carver selalu punya cara meyakinkan. "Lihat di luar sana," katanya sambil nunjuk ke kompleks rumah mewah. "Semua orang ini sukses bukan karena mereka baik, tapi karena mereka tahu cara menang." Carver mulai libatkan Dennis di proyek besar. Beli rumah-rumah sitaan dalam jumlah banyak, perbaiki sedikit, lalu jual lagi ke investor kaya. Uangnya berputar cepat. Dennis kerja siang malam. Tiap proyek selesai, rekeningnya makin gendut. Dan semakin banyak uang yang datang, semakin dia ngerasa kuat. Tapi uang bukan cuma beli barang. Uang juga bisa beli rasa aman, sesuatu yang dulu nggak pernah dia punya. Dia beli rumah baru, lengkap dengan halaman luas, kolam renang, dan kamar untuk anaknya. Anaknya senang. Ibunya mulai luluh sedikit. Buat pertama kali sejak lama, Dennis ngerasa seperti pemenang. Tapi, kemenangan itu palsu. Seiring waktu,
Hubungan Dennis sama ibunya makin renggang. Lin masih nggak bisa terima cara hidup anaknya sekarang. Dennis, kamu pikir rumah baru ini bisa nutup dosa kamu? Aku cuma pengin kita hidup layak. Ma. Layak? Dengan cara nyakitin orang lain? Percakapan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran. Dan setiap kali ibunya pergi ke kamar sambil nangis, Dennis cuma bisa duduk di ruang tamu, bengong di depan tumpukan uang tunai yang terasa kosong. Anaknya, Connor, juga mulai sadar ada yang berubah. Suatu malam, Connor tanya polos, "Ayah, kenapa kita punya rumah baru tapi banyak orang lain kehilangan rumahnya?" Dennis kaget. Anak sekecil itu aja bisa ngerasain sesuatu yang salah. Tapi dia cuma bisa jawab pelan, "Ayah cuma kerja, Nak. Ayah pengin kamu punya masa depan." Sementara itu, Carver makin ambisius. Dia ngajak Dennis buat ikut dalam rencana besar, main di level bank. Carver jelasin gimana mereka bisa manipulasi dokumen dan bantu orang yang mau beli rumah sitaan, padahal uangnya dari pinjaman ilegal. Semua orang main kotor. Nash, bedanya cuma yang mana yang lebih pintar nutup jejak, kata Carver sambil ngasih Dennis amplop tebal penuh uang. Dennis awalnya takut, tapi Carver selalu punya jawaban yang bikin tenang. Selama nggak ada yang mati, itu bukan dosa besar. Dan begitulah, Dennis makin dalam masuk ke permainan itu. Dia mulai ngerti sistem, bukan buat ngelawan, tapi buat memanfaatkannya. Tapi roda hidup selalu berputar. Dan Dennis lupa, kalau setiap rumah yang dia ambil, adalah dendam kecil yang nunggu giliran. Suatu hari, dia dapat tugas dari Carver buat nyita rumah lain. Rumah itu punya keluarga kecil yang belum bayar cicilan 3 bulan. Saat dia sampai di lokasi, Dennis ngerasa aneh. Rumah itu persis kayak rumah lamanya dulu, bahkan ada taman kecil di depan dan ayunan tua. Dan di teras, ada anak kecil yang main sambil nanya ke ibunya, "Ma, mereka siapa?" Dennis terdiam. Wajah si anak itu kayak nyentuh masa lalunya sendiri. Tiba-tiba bayangan anaknya sendiri muncul di kepalanya. Ia ngerasa seperti dirinya yang dulu. Ibunya anak itu minta waktu seminggu buat nyelamatin rumahnya. Dennis pengen nolong, tapi perintah Carver jelas, urus hari ini juga. Akhirnya, dengan suara berat, dia bilang, "Saya cuma jalankan perintah. Saya minta maaf." Dan lagi-lagi, tangisan anak kecil itu jadi musik yang menghantui malamnya. Beberapa bulan kemudian, uang Dennis udah banyak banget. Dia bisa beli apapun yang dia mau, mobil baru, baju bagus, jam tangan mewah. Tapi di tengah semua itu, dia nggak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk mulai datang, dia lihat wajah orang-orang yang pernah dia usir. Wajah anak kecil, ibu-ibu menangis, kakek tua di kursi roda. Semuanya datang menghantui. Dia mulai sadar, uang yang dia punya bukan cuma hasil kerja keras, tapi juga hasil air mata orang lain. Dan di saat itulah, ibunya mutusin buat ninggalin rumah itu. "Aku nggak bisa tinggal di sini, Dennis. Setiap dinding rumah ini kayak nyimpen doa orang-orang yang kamu hancurin. Ma, aku lakuin semua ini buat kita. Kalau itu buat keluarga, kenapa keluarga malah jadi hancur?" Kalimat itu nancep di dada Dennis kayak pisau. Dia nggak bisa bales. Karena untuk pertama kalinya, dia sadar, uang gak bisa nyelamatin segalanya. Suatu hari, polisi datang ke proyek Carver. Ada laporan tentang penipuan dokumen dan penyalahgunaan data nasabah. Carver langsung panik dan mulai cari kambing hitam. Dan siapa yang paling gampang disalahkan? Dennis. Carver bilang, "Tenang, semua di bawah kendali. Tapi kalau ada yang nanya, bilang aja semua berkas lo yang urus. Gue bakal bantu lo nanti." Dennis bengong. Jadi orang yang dia percaya selama ini, malah siap lempar dia ke jurang? Tapi Carver cuma tepuk bahunya, senyum sinis. Di dunia ini, Nash, yang kuat gak pernah minta maaf. Mereka cuma ganti target. Kini Dennis terjebak di dua dunia. Satu dunia penuh uang dan kekuasaan. Dan satu lagi yang berisi hati kecilnya yang mulai teriak minta tolong. Tapi kali ini, gak ada jalan mudah keluar. Kalau dia berhenti, dia bisa jatuh miskin lagi. Kalau dia lanjut, dia bakal kehilangan semua yang tersisa dari dirinya.
Dennis udah sampai di puncak dunia. Dari seorang gelandangan yang diusir dari rumahnya. Sekarang dia jadi orang kaya baru, kerja bareng Rick Carver, hidup mewah, dan punya segalanya. Tapi sayangnya, makin tinggi dia naik, makin jauh dia dari orang-orang yang dia sayang. Dan di bagian ini, semua yang dia perjuangkan mulai hancur. Karena uang bisa beli segalanya, kecuali hati nurani dan keluarga. Waktu berlalu. Dennis makin dikenal di dunia real estate. Nama dia udah masuk daftar, anak muda paling sukses, versi lokal. Mobil baru, rumah besar, pakaian mahal, semua orang ngeliat dia sukses. Tapi di balik semua itu, dia hidup kayak bom waktu. Dia tahu sesuatu bakal meledak, tinggal nunggu kapan. Carver makin agresif dalam bisnis. Dia minta Dennis ngurus proyek dengan cara yang makin curang. Nash, lo tahu permainan ini. Kalau mau menang, jangan setengah-setengah. Dennis diam aja. Dia tahu ini salah, tapi dia udah terlalu dalam buat mundur. Suatu pagi, Dennis dapat kabar. Beberapa rumah sitaan yang mereka jual ternyata bermasalah. Ada dokumen palsu yang dipakai buat ngambil pinjaman. Dan yang tanda tanganin dokumen itu, Dennis sendiri. Dia panik. Langsung datengin Carver dan ngomel. Kamu bilang ini semua legal. Carver jawab santai sambil nyeruput kopi. Legal itu relatif, Nash. Yang penting belum ketahuan. Kalimat itu bikin Dennis ngerasa kayak ditampar. Dia sadar selama ini cuma jadi pion di permainan besar Carver. Tapi udah terlambat. Karena gosip mulai nyebar, dan aparat mulai ngendus. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke kantor mereka buat minta keterangan. Bukan penggeledahan besar, tapi cukup buat bikin semua karyawan panik. Carver tetap tenang. Dia udah biasa main di batas hukum. Tapi Dennis, jantungnya hampir copot. Malamnya, Dennis nggak bisa tidur. Dia lihat anaknya tidur pulas di kamar baru yang mewah, dan ibunya yang udah mulai jarang bicara. Semua yang dulu dia kejar, rumah besar, uang, status, sekarang kayak penjara emas. Dia nggak bisa nikmatin semuanya karena takut kehilangan kapan aja. Ibunya akhirnya benar-benar ninggalin rumah. Dia pindah ke rumah temannya dan bilang, "Aku nggak mau tinggal di rumah yang dibangun dari air mata orang lain." Dennis berusaha ngejelasin, "Aku cuma pengen kita hidup lebih baik, Ma." Tapi Lin cuma jawab pelan, "Hidup lebih baik itu bukan tentang punya banyak, tapi tentang bisa tidur tenang." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Dennis. Anaknya juga mulai berubah. Connor jadi pendiam dan lebih sering nanya hal-hal yang bikin Dennis gelisah. "Ayah, kenapa semua orang di berita ngomongin kamu sama Paman Carver?" "Itu cuma urusan kerjaan, Nak. Tapi mereka bilang kalian nyakitin orang." Dennis nggak sanggup jawab. Dia sadar, anak sekecil itu aja bisa lihat sisi gelapnya yang selama ini dia tutupin. Masalah mulai makin besar ketika seorang keluarga yang pernah diusir Dennis bunuh diri karena stres kehilangan rumah. Beritanya viral. Media mulai nyorot nama Carver dan timnya, termasuk Dennis. Carver nggak peduli, dia malah nyengir dan bilang, "Nash, jangan pikirin itu. Dunia ini keras. Kalau mereka nggak kuat, itu salah mereka." Tapi buat Dennis, itu titik hancur. Dia ke rumah keluarga itu, ngeliat anak-anak kecil tanpa orang tua, duduk di pinggir trotoar. Dan di momen itu, dia sadar, uang yang dia punya nggak ada artinya kalau dia udah kehilangan sisi manusianya. Polisi mulai nyelidikin lebih dalam. Dan kali ini, bukan cuma gosip. Mereka bawa surat perintah, nyita berkas-berkas, dan bahkan nyari Dennis buat diinterogasi. Carver, seperti biasa, bersikap tenang. Tapi tenang yang aneh. Karena dia udah siap kabur. Dennis ngerasa dikhianati. Dia konfrontasi Carver di parkiran. "Kamu udah jebak gue, Rick?" "Jebak? Enggak, Nash. Gue cuma buka pintu, lo yang milih masuk. Lo janji bakal bantu gue kalau ada masalah." "Gue nggak pernah janji. Lo cuma denger apa yang pengen lo denger." Ucapan Carver kayak peluru yang nyerempet dada. Dennis sadar, semua waktu ini dia cuma dimanfaatin. Beberapa hari kemudian, pihak berwenang datang ke rumah Dennis.
Mereka sita dokumen dan bawa dia buat diinterogasi. Dia nggak ditahan, tapi reputasinya hancur. Teman-temannya mulai menjauh, bahkan beberapa proyek dibatalkan. Ibunya cuma bisa bilang pelan, "Aku udah bilang dari awal, Nak, hidup dari uang kotor itu nggak akan pernah tenang." Dennis cuma bisa nangis di ruang tamunya sendiri. Rumah mewah yang dulu terasa megah, sekarang kosong. Sun. Dia buka map berisi uang, lihat satu lembar, lalu buang ke lantai. Apa gunanya semua ini, kalau akhirnya gue sendirian? Malam itu, dia keluar rumah, naik mobil, dan berhenti di depan rumah lamanya, rumah yang dulu disita Charva. Rumah itu sekarang dihuni keluarga baru. Dennis duduk diam di mobil, ngeliat lampu ruang tamu yang hangat, suara tawa keluarga dari dalam. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum sedih. Dia sadar, yang dia kejar bukan uang, tapi perasaan pulang. Keesokan harinya, Dennis datengin kantor polisi. Dia bilang mau kerja sama dan buka semua skema kotor yang dilakukan Charva. Polisi kaget. Tapi Dennis udah bulat tekad. Dia tahu ini satu-satunya cara buat benerin semuanya. Meski artinya dia bakal kehilangan semuanya lagi. Saya siap kehilangan uang, rumah, dan pekerjaan. Tapi saya nggak mau kehilangan diri saya sendiri lagi. Sekarang Dennis berdiri di persimpangan. Semua kebohongan udah terbuka. Dia udah kehilangan keluarga, harta, dan harga diri. Tapi di sisi lain, ada kesempatan buat tebus kesalahan. Pertanyaannya, apakah dia cukup kuat buat ngelawan sistem yang dulu dia bela? Kadang, hidup ngasih kita dua pilihan, tetap diam dalam kesalahan, atau bangkit meski harus kehilangan segalanya. Di bagian terakhir ini, Dennis Nash udah kehilangan uang, kerjaan, dan kepercayaan keluarganya. Tapi dia masih punya satu hal, keberanian buat ngelakuin yang benar. Dan keberanian itu bakal nentuin apakah dia masih pantas disebut manusia. Dennis duduk di ruang interogasi polisi. Keringatnya dingin, matanya sembab, tapi suaranya tegas. Saya tahu semua yang dilakukan Rick Charva. Saya ikut di dalamnya. Tapi saya siap bersaksi. Polisi yang mendengarkan kelihatan terkejut. Biasanya, orang di posisi Dennis bakal diam dan nyari jalan aman. Tapi dia nggak mau hidup dalam ketakutan lagi. Dia serahin semua dokumen, bukti transaksi, dan surat palsu yang pernah dia tanda tangani. Semuanya. Salah satu petugas bilang pelan, "Kamu tahu ini bisa bikin kamu ikut di penjara, kan?" Dennis angguk. "Saya tahu. Tapi saya nggak mau anak saya tumbuh dengan berpikir kalau bohong itu hal biasa." Kabar pengakuan Dennis nyampe ke telinga Rick Charva. Dan seperti yang bisa ditebak, Charva marah besar. Dia ngerasa dikhianati. Dia datengin Dennis ke rumahnya dengan wajah penuh emosi. "Lo pikir lo siapa? Lo pikir sistem bakal berubah cuma karena lo buka mulut?" Dennis jawab tenang. "Mungkin nggak. Tapi setidaknya gue bisa tidur nyenyak malam ini." Charva nyengir sinis. "Lo naif banget, Nash. Dunia ini bukan tempat buat orang jujur." Dennis menatap balik. "Mungkin. Tapi gue nggak mau lagi jadi bagian dari dunia lo." Percakapan itu kayak duel dua orang yang sama-sama kalah. Yang satu kalah moral, yang satu kalah materi. Charva akhirnya pergi. Tapi sebelum keluar dia bilang kalimat terakhir yang tajam. "Lo pikir orang kaya lo bakal diampuni? Dunia ini cuma nginget yang sukses, bukan yang benar." Dan pintu ditutup dengan keras. Hari-hari berikutnya jadi masa yang berat buat Dennis. Media mulai ramai lagi, kali ini bukan karena kesuksesannya, tapi karena kesaksiannya. Banyak orang yang dulu muji dia, sekarang malah nyinyir. Dulu korup, sekarang pura-pura jadi pahlawan. Kalau dia nggak ketahuan, mana mau ngaku. Tapi Dennis nggak peduli. Dia tahu, memperbaiki diri bukan soal dilihat orang, tapi soal bisa ngaca ke diri sendiri tanpa rasa malu. Ibunya pelan-pelan mulai ngasih kesempatan lagi. Mereka duduk bareng di teras rumah kecil tempat dulu mereka ngungsi. Lin bilang pelan, "Aku tahu kamu salah. Tapi aku juga tahu kamu belajar. Dan itu yang penting." Dennis hampir nggak bisa nahan air mata. Setelah sekian lama, dia akhirnya ngerasa pulang. Suatu sore, Dennis jemput anaknya,
Connor, dari sekolah. Anaknya masih agak canggung, tapi udah mau ngomong lagi. Ayah, guru bilang orang baik itu yang mau ngaku kalau salah. Dennis tersenyum. Itu guru kamu bener banget, Nak. Connor nanya lagi, jadi ayah sekarang orang baik? Dennis diam sebentar, lalu jawab, ayah lagi berusaha, dan semoga suatu hari ayah bisa jadi contoh yang baik buat kamu. Connor tersenyum kecil dan menggenggam tangan ayahnya. Sebuah momen sederhana, tapi lebih berharga dari uang satu dunia. Beberapa minggu kemudian, polisi berhasil ngebongkar jaringan ilegal Rick Carver. Carver ditangkap, sementara Dennis dapat keringanan hukuman karena bantu penyelidikan. Setelah itu, Dennis mulai dari nol lagi. Dia kerja serabutan di proyek konstruksi kecil. Nggak lagi ngejar mobil mewah atau rumah besar. Yang dia pengin cuma satu, hidup jujur. Dan perlahan, hidupnya mulai berubah. Dia bantu orang-orang yang kehilangan rumah buat cari tempat tinggal sementara. Kadang dia cerita pengalamannya sendiri. Gimana rasanya jadi korban, lalu berubah jadi pelaku, dan akhirnya sadar. Rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat di mana lo bisa ngerasa pantas. Dan kalau lo nyakitin orang buat dapet rumah, lo nggak bakal pernah bisa ngerasa pantas tinggal di dalamnya. Di akhir film, Dennis berdiri di depan rumah lamanya. Rumah itu udah bukan miliknya, tapi dia datang buat terakhir kali. Dia berdiri di depan pagar, ngeliat ke dalam. Bukan dengan amarah, tapi dengan damai. Dari dalam rumah, keluarga baru melambai kecil ke arahnya. Dennis balas senyum, lalu jalan pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Dia nggak punya rumah sebesar dulu, tapi sekarang dia punya sesuatu yang lebih besar. Ketenangan. Film 99 Homes sebenarnya bukan cuma soal kehilangan rumah, tapi tentang bagaimana sistem yang rusak bisa bikin orang baik berubah jadi jahat. Dan gimana seseorang bisa nemuin kembali moralnya, bahkan di tengah kehancuran. Dennis Nash ngajarin satu hal penting. Kadang hidup ngedorong kita ke tempat yang paling gelap, supaya kita bisa nemuin cahaya kita sendiri. Jadi bro, setelah ngikutin kisah Dennis dari gelandangan sampai jadi orang kaya mendadak, dan akhirnya balik lagi ke titik nol. Menurut kamu, apa arti rumah yang sebenarnya? Apakah rumah itu tempat kita tinggal? Atau tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri tanpa harus pura-pura? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis kamu dari daerah mana. Siapa tahu kita satu daerah, bisa tukar cerita atau ngobrol bareng soal hidup dan perjuangan. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita film lainnya. Yang bukan cuma seru, tapi juga penuh makna hidup. Karena di sini, kita bukan cuma nonton film, tapi belajar jadi manusia yang lebih baik.